Ryzen lihat, darahnya sampai hilang. Pixel HP dirasakan oleh Ryzen. Gonzo juga bakal nge-push ke arah Red Aliens. Kali ini benar-benar tersandwich high ground dan lower groundnya bersama-sama. Ini dia, match ketujuh kita, Sunhawk. Sunhawk. Sudah Tereng. banyak. Oh itu Asep ya? Itu Asep. Asap apa Asep? Asep. Asep. Asep mah tetangganya Bang Malih. Oke, ternyata semua player sudah lompat dari garis pesawatnya. Kayaknya garis pesawat antara dari kau ke, sekitar kau ke tambang lah. Ya. Dari bawah ke atas ya. Dan circle-nya ini menguntungkan loh untuk Bigetron dan Aerowolf dengan drop zone mereka yang kali ini mereka lakukan. Betul, yang paling enak itu kalau circle-circle kayak gini, Navi, Aerowolf, Footballist, dan juga Alpha 7 juga enak, BTR juga enak. Kalau kita ngomongin circle yang saat ini sedang kita lihat untuk match ke-7. Ya betul, karena kawal bootcamp sudah tiada ya. Yap. Alpha 7 yang kali ini bakal nguasain area bootcamp dan tadi Bigetron Red Aliens ngambil area ruins juga. Sedikit melakukan scrapping, dua playernya lagi di sekitaran mereka. Dan Microboy dan Ryzen yang bakal ngambil temple dari ruins sendiri. Tinggal prediksi, circle-nya nanti bakal ke pulau yang mana. Apakah bakal menuju ke arah Camp Alpha atau malah akan menuju ke arah ruins. BTR bisa dengan cepat nyeberang jembatan atau mereka bisa nahan dulu agak lama di ruins. Ya betul, karena kalau misalkan kita ngomongin Sunhawk, kemarin serigala putih kita serigalanya abu-abu, salah. Serigala Serigala abu-abu kita abu-abu. mendapatkan chicken dinner kan, dengan total 9 kill ketika circle-nya mengarah ke quarry dan mereka berhasil menguasai compound-compound kecil di area sekitar quarry. Betul, bahkan rotasi mereka tidak terprediksi oleh tim-tim lain, Betul. rotasi lambat tapi tiba-tiba di circle ke-5 mereka langsung nusuk ke arah seperempat circle-nya. Nah itu dia. Mengejutkan ya. Mengejutkan sekali dan bahkan kalau misalkan kemarin BTR ketemu KP. Di match-match lain juga BTR ketemu KP. Itu kenapa ya? Masih terus-menerus seperti itu bertemu dan bertemu. Mungkin nambah rivalitas baru. Bosan kayaknya ketemu sama RRQ, DA, iya. Footballist. Makanya sekarang mereka lagi intens banget dan sering banget ketemu sama Koreana Power. Lagi suka sama kuda ya? Mungkin. Karena ini kuda di regular season juga mengejutkan. Iya. Mengejutkan. Satu tim yang benar-benar mengejutkan gue untuk di grand final itu DA. Jujur aja DA. Tapi entah kenapa hari ketiga ini DA nggak terlalu terlihat performa mereka. Ya benar sih, gue setuju banget. Dan bahkan kemarin tuh kan caster-caster melakukan prediksi ya. Lu prediksi apa sih? Gue lupa. Gue ada BTR, ada 4AM, ada DA. Satu tim lagi tuh gue lupa antara Nova atau RRQ yang gue prediksi. Iya. Kalau nggak salah yang milih Konina Power itu, predik Konina Power tuh si Eldoge deh. Betul. Eldoge tuh melakukan prediksi yang di luar, out of the box. Ya, tapi biasanya kalau Eldoge habis memprediksi, tenaga dia habis. Oh gitu. Betul, karena semua energinya dikeluarkan untuk mencenayangkan sesuatu. Pantesan. Mencenayangkan, bahasa apa itu? Gue lihat di kamus bahasa Indonesia nggak ada itu mencenayangkan. Pantesan Eldoge dari tadi lemes aja. Makanya dia paling banyak ngabisin makanan hari ini. Kan? Oh iya, kayak di story lo ya. Itu dia. Oke, ini dia Secret Jin tadi yang cukup dramatis juga kalau kita inget-inget di Sunhawk. Terus di Erangel karena mereka mendapatkan BBCD dengan 12 kill. Paling banyak rekor BBCD dengan kill terbanyak itu masih dipegang sama Zeus ya. 16, Zeus, 16 kill. bener banget. Dan Zeus tuh masih agresif terus menerus, makin malam dia makin panas. Gitu Kayaknya loh. Zeus doang gak sih? Satu tim yang udah nyenggol angka 3 digit untuk perolehan kill ya. Dari kill mereka tuh bener-bener agresif parah. Dan kalau kita perhatikan dari match yang sedang berjalan saat ini, RRQ kayaknya posisinya udah mulai ke spot. Ada BTR yang udah terlebih dulu datang ke jalur rotasi dari tim RRQ. Ini dia El Clasico. Zuxi udah ngambil area air-airnya, harusnya ketahuan sih G9. Itu juga darahnya udah segitu, sisa setengah, harusnya udah kena beberapa peluru ya. Antara kena beberapa peluru atau dia kehabisan nafas paru-parunya berarti. Udah kemasukan air. DPS-nya bukan dari blue zone tapi dari paru-parunya yang kebanyakan kemasukan air. Iya, dan ini kayaknya susah banget sih kalau misalkan G9 mau bertahan. Teman-temannya masih jauh banget. Yap. Bahkan nggak ada yang nyamperin ke arah G9, direlakan begitu aja. Lumayan poin pertama buat Red Aliens. Lumayan. Boostingan lah ya, boostingan semangat juga buat Bigetron Red Aliens. Dan kali ini mereka juga cepat. Belum 5 menit loh pas. Dia baru 4 menit udah keluar dari ruins. Naikin ini kayaknya, naikin tempo permainan mereka. Sunhawk pertama rotasi mereka nggak terlalu cepat. Terus kalau kita ingat di Vikendi mereka mendapatkan BBCD rotasinya juga cepat. Miramar
rotasi mereka juga tidak terlalu cepat keluar dari Pekado. Ini nandain bahwa paling efektif BTR itu berarti bermain dengan tempo yang cepat. Seperti yang dilakukan sama RRQ di setiap map yang mereka lewatin. Yap, betul sekali. Dan kali ini juga kita melihat ada PW88 kayaknya bakal jadi pasukan nelayan ya, ngambil jalur air dari Kau ya. Mereka muter dari Kau. Kalau dari Kau harusnya ke arah kiri kan, karena circle-nya kiri. itu ke arah kiri. Antara mereka pengen transit ke Hatin. Kalau ke Hatin berarti mereka ketemu sama Footballis apa yang di Hatin. Futbolis, betul. Atau mereka bakal ambil rotasi jauh ke arah Tambang. Atau ke pinggiran bukit deket Camp Alpha sebelah kiri. Enggak. Deket lautnya. Enggak pas. Dia naik kapal dari Sanhok ke Irengo. Waduh, Keluar map. Pindah map ya. Langsung menuju ke map terakhir nanti. Mereka nggak pengen main di Sanhok kayaknya, langsung pengen ke Irengel. Karena rotasi mereka langsung ke Irengel kalau kata Jelly. Bisa gak sih keluar? Gak bisa ya? Gak bisa, ada batas rotasinya Jel. Nggak sebar-bar itu juga. PUBG kan yang realistis, pintu aja bisa hancur. Ada pintu yang bisa dibuka, ada pintu yang nggak bisa dibuka. Ada Gua rumah yang ada ngebayangin pintunya, gitu. ada yang nggak ada pintunya. Realistis. Realistis ya, bener ya. Realistis. Berarti gue terlalu mengada-ngada ya? Nah itu dia, Iya. itu dia. Udah makin malam soalnya. Ini dengan keunggulan-keunggulan yang ada di PUBG Mobile ini ngebuat game ini jadi realistis. Tapi kan game nggak asik kalau bener-bener realistis. Harus ada yang di luar pemikiran orang lah. Seperti yang dilakukan oleh tim-tim lain lah. Pasti ada beberapa yang melakukan rotasi di luar nalar juga kan ya. Betul. Kayak 4AM yang selalu dielu-elukan dengan rotasinya yang amazing dan tidak tertebak gitu. Tapi emang gak ketebak sih. Emang gak rotasinya dia. ketebak, emang gak Emang ketebak. gak ketebak rotasinya 4AM. Apalagi kalau misalkan zonanya itu agak ngebanting. Kalau di Yes. Erengel lah. Misal zonanya ke arah kiri bawah. Terus dia ada di Yasnaya. Rotasi dia tuh selalu ngambil di bagian utara. Benar. Kadang jadi tim pertama yang masuk ke bagian utaranya. Atau jadi tim terakhir yang masuk ke bagian utara. Entah kenapa mereka selalu ngedapetin timing yang pas. Benar. Dia ngambil anomali lah, titik anomali, titik aneh dari semua tim yang melakukan rotasi. Dan kalau lu lihat ya pas ya, si Alpha 7 nih sedikit ngambil apa ya namanya, jalur rotasi dari BTR gak sih kalau misalkan ngambil di area bootcamp? Ya agak motong-motong dikit lah. Tapi Iya. posisinya BTR kan sekarang paling tengah di antara Paling tim-tim yang tengah. lain. Jadi ini menguntungkan buat BTR juga. Harusnya untuk 2 circle berikutnya, untuk circle kedua dan circle ketiga, BTR nggak perlu berpindah-pindah. Harusnya ya. Iya. Menurut prediksi kesetahuan gua. Ya, kan namanya prediksi. Iya. Prediksi itu berdasarkan 20% so tahu, 20% teori, 20% pengalaman, 20% bisikan tetangga, 20% lagi bisikan dalam hati. Wow, ada Jadi bisikan dalam hati ya. Iya. Waduh, lengkap sekali. Emang benar-benar berpengalaman cukup banyak Jessica Jerry Azali ini. Kan nambah-nambahin aja. Ngecast-nya, pengalaman cintanya. Man mulai lagi kan. Enggak, jangan Oke bercanda, gas, oke gas. PUBG Waduh. Gagi. Gas. Gas pokoknya. Gas terus pokoknya karena kita masih di Sanhok yang tidak seperti biasanya. Malah Sanhok ini apa pasif loh pas. Padahal tadi dari rekan-rekan caster kita yang bertugas hari ini ataupun yang nggak jadi tugas di hari ini ya. Kayaknya udah mulai ngeprediksi gitu. Kayak prediksinya wah asik banget nih Sanhok Iya. Irengel buat 4 match terakhir. Pasti bakal barbar banget, Bener. bakal pecah banget, bakal chaos banget. Tapi ini Sanhok yang tidak ada chaosnya sama sekali. Kayaknya semua tim udah sadar nih. Kalau misalkan Sanhok itu bukan map yang kompetitif. Jadi ngapain ya kita harus rotasi cepet-cepet juga. Gue tuh pengen banget Sanhok circle-nya dicepetin 1x1 gitu atau 1x2 lebih cepet lagi. Apa rasanya itu kayak main di Ini kan Livik gak sih? lootingnya kan cepet banget cuy. Lootingnya cepet. Livik lebih gila lagi. Lu naik motor buat nempuh dari ujung ke ujung kayaknya cuma butuh 1 menit kurang. Ya, tapi ini 4x4 aja dengan circle yang normal tuh udah lumayan berasa loh ketika dia masuk circle fase 4 menuju ke 5 dan seterusnya. Bahkan kali ini tim Secret Jin dia nge-split. Apakah mereka akan melakukan strategi dokter meta selatan? Mungkin nggak ya? Itu Tapi loh. harusnya kalau ngelihat beberapa tim healing efektif, terutama kalau kiblatnya ke ini ya, ke apa namanya condongnya itu ke arah Aerolove atau ke arah Alter Ego. Mungkin worth it mereka lakukan, mungkin. Soalnya itu Mungkin. Kengzo sendirian dari tadi dibantai. Tidak kemana-mana. Ya. Dan lagi-lagi ini ada juga yang pakai kapal ya dari tim Secret Jin. Berarti tadi ada PW88 dari atas. PW88 udah kelar tuh, mereka Udah ngambil kelar. di sebelah kirinya Hatin dan akan bertemu juga sama Navi. Ada Aerolove juga, Aerolove nggak bakal naik ke bukit karena lebih cepat rotasi dari Footballis. Yes. Keluar dari Hatin mereka langsung kontrol daerah perbukitannya. 4AM juga ngambil jalur air. Ya. Wow. Ini yang udah kita bahas tadi, 4AM tuh main lambat di bagian utara. Ini yang selalu dia lakukan dan gue sadar ini ketika gue berdiskusi dengan Eldog Ya, Eldogi. Bener banget. Nah, udah fix nih. Udah fix kayaknya akan menuju ke Pulau Alpha.
untuk circle-circle berikutnya. Dilelepin aja mobilnya untuk mempercepat rotasi dari 4AM. Kayak semua tim bakal rotasi lambat deh. Iya mereka bakal ngerelain lah Nggak kendaraan-kendaraan. semuanya sih, ada beberapa tim doang. 4AM, Secret, Kengzo, gue penasaran apakah dia punya healing yang cukup banyak atau emang dia hanya looting di bantai supaya lootingnya maksimal, nggak sharing dengan tim lain lagi, dengan player lain di timnya dia. Karena dari tadi belum kesorot nih Kengzo dan kita bakal fokus dengan map mungkin juga karena spektatornya sadar ya kalau misalkan ini belum ada fight sama sekali jadi Betul. difokuskan untuk melihat rotasi-rotasi dari semua tim. Ini teman-teman yang Yap. lagi nonton nih bisa pelajarin banget loh buat rotasi-rotasi yang kalian suka atau gimana. Kalian bisa contoh dari setiap tim. Gak Betul. harus exactly satu tim ya. Yap. Kan harus ada trial dan error. Dan tolong sadar diri ya, jangan semuanya dikopas jadi strategi kalian. Karena belum tentu strategi yang kalian lihat di PMGC cocok dengan tim yang kalian buat. Nah, Iya. ini dia akhirnya kita melihat fight. Zuxi mendapatkan satu orang begitu saja dari Alpha 7. Terjebak di bagian belakang dari batunya, tapi ini masih ada satu pohon. Ya, pohon atau batu sih itu? Kayaknya pohon dan batu. Pohon dan batu. Pokoknya wow. Tapping loh. Tapping dua peluru. 2-3 peluru tadi, tek 3 berarti. Nah, ini baru di spray, hampir mendapatkan korban yang ketiga. Alpha 7 terjebak di bagian bukit dan sudah mulai terpantau oleh Red Aliens. Ya, ini kayaknya Zuxi udah confidence banget sih buat maju ke depan. Bahkan Zoguin punya waktu 2 detik untuk melakukan revive. Luxi udah mulai ngambil juga flank kanan, bakal ketemu. Kayaknya bakal langsung di end sih untuk Lau kali ini juga. Udah kelihatan ada setup smoke. Luxi masih berusaha untuk mencari-cari dengan AKM-nya. Ryzen juga menyusul. Ya, Ryzen ini udah mulai menyusul. Kali ini 2 player bakal nge-follow up ke atas. Lau bakal dibiarkan, 1 player tadi berhasil revive dari Alpha 7. Mereka bertahan dengan 3 player aktif. Ryzen tertahan pergerakannya karena cukup banyak wall smoke yang dibuat oleh Alpha 7. Iya betul sekali dan dari lower ground mungkin Bigetron dan Aliens akan merangkak perlahan untuk membersihkan jalur ini. Granat pertama dari Mafioso sudah mulai dikokang, Luxi sudah mulai berhasil untuk memulangkan Lau. Awas Nits ya, untung terpantul ke arah pohon dan nggak langsung mengarah ke 2 player dari Red Aliens. Luxi sudah mulai mepet sama Ryzen, Zuxi udah mulai nge-split ke bagian high ground, tapi ada 1 pemain dari Alpha 7 yang udah ngontrol di bagian atas bukitnya. Ya, Sena Texa ditaruh di paling atas dan tadi Microbe berhasil untuk menumbangkan 1 player juga dari Alpha 7. Ini keren banget, Bigetron melakukan split yang cukup jauh, berusaha untuk menangkap seluruh player dari Alpha 7 dari Microboy berbagai main arah. lagi ya? Main lagi dia? Oh berarti boleh ganti lagi. Iya, tadi sebelumnya juga main. Soalnya terakhir kali gue dapat bocoran tipis-tipisnya itu kalau lu udah ngelakuin sub, lu Ya. nggak bisa ganti lagi. Tapi berarti sekarang boleh berganti lagi. Mungkin. Oke. Ada update baru yang belum gue dapat berarti. Yes, betul banget. Dan Mafioso beserta temannya nggak bisa kemana-mana, udah mulai di lock juga. Oh no, aku ngelihat itu kota kecil. Betul, itu ada loading yang berputar-putar. Ini sedikit, apakah bakal ada nggak mungkin remix? Nggak mungkin remix. Dan Alpha 7 pun dipulangkan karena ada bantuan dari Footballis ketika BTR ngotot untuk memulangkan 1 tim dari Alpha 7 ke arah lobby. Iya, dan Footballis udah mulai nguasain banget. Ini titik tertinggi dari Pulau Camp Alpha juga. Mereka juga melakukan split dan Bigetron Red Aliens pelan-pelan mulai mendominasi di area open field ini. Tapi lagi-lagi mereka cukup dekat dengan tim RRQ. Di map manapun lah, RRQ, BTR nih klasiko banget. Lihat, ada fight di tempat yang lainnya. Navi bertemu dengan Secret Jin, udah ada saling threat kill terjadi. Navi sudah mendapatkan 2 poin kill, tapi ternyata player Navi yang terkena pun masih bisa ter-revive. Dan Secret Jin hanya menyisakan 2 player mereka. Oke, si Kricin masih tertahan di bagian lautan. Itu kayak ditahan sama Tixi deh kalau kita lihat dari posisi Navinya map-nya. nge-split loh Jel. Iya itu dia, lebar banget. Satu mirip kayak Morp gak sih? Ya, ini yang biasa dilakukan sama Morp untuk akhir-akhir ini di PMPL waktu itu ya. Ya betul. Di PMPL waktu itu dan di kualifikasi juga. Di turnamen lain waktu itu juga mereka melakukan split possession dengan 4 titik yang berbeda. So, dari Navi yang sudah menguasai daerah perbukitan, mereka punya control view yang begitu bagus. Secret Jin, 1 pemain mereka kembali dipulangkan ke arah lobby, berarti hanya menyisakan 1 player dari Secret Jin. Yes. Last man standing ada Kenzo, udah nggak bisa kemana-mana, udah di terjebak. lock, udah terjebak, udah ada Tixi juga menjadi satpam dari pinggir pantai ini, di tapping terus menerus. Kayak ini bakal sulit sih, even kalau misalkan Kenzo pun nyelam, itu pasti bakal dicari sama player Navi lain. Ya udah pasti, ini Kengzo bakal dibiarkan keriput ya, kulitnya dia terlalu lama berada di arah air Jel. Ini ya, menciut ya kalau kelamaan di... Oh, keriput itu menciut ya berarti? Nggak tahu. Lu kalau kelamaan di air, kulit lo ini kan kayak ada ngeriput-ngeriputnya gitu kan? Iya, kan itu menciut gak sih? Enggak ya? Kayaknya beda deh. Beda ya? Kayaknya Beda konsep ya? Kayaknya beda. Menciut dan apa tadi gue bilang? Keriput. Nah ya keriput. Malah gue lupa apa yang gue omongin. The heck.
Oke, Oke. ini kita balik lagi aja bahas gamenya. Iya. Nggak terlalu penting kayaknya kita bahas barusan masalah menciut dan mengkeriput. Oke, ini kita lihat replaynya tadi di mana 4AM melihat dengan sangat jelas Korpai yang ada di atas tebing. Fast respon tembakan dari 4AM. Ya betul sekali, 4AM udah mulai naik nih ke daratan, mereka berhasil untuk menjadi kapten laut dan naik perlahan, tapi pasti belum dapetin confirm kill sama sekali untuk 4AM. Betul, karena Korpai berhasil revive, dua player mereka bermain di pinggir tebing, Korpai kembali mundur, Gaby bakal membackup dari high ground yang lebih tinggi lagi. Oh, Zuxi terlihat, damage yang cukup banyak diberikan oleh RRQ ke arah Zuxi. Ya masih sempat, masih ada waktu untuk ngepron, untuk mendefense dan melakukan healing, sedikit reset, tapi ternyata what KP. happened? KP lagi, kali ini menusuk dari belakang untuk Betul. Bigetron. BTR ke sandwich, atas mereka RRQ, belakang mereka Konina Power. Untung mereka masih ada obstacle dan korban berikut, oh enggak, ini Enggak, terlambat. sama. Tadi kita berubah ini kan, berubah observer. Makanya tadi gue lihat kok ada yang kenok lagi dari BTR, ternyata tetap Zuxi tadi. Masih Zuxi dan itu Kengzo kayaknya kemakan sama air deh. air laut ya. Paru-parunya dia isinya udah garam semua itu. Paru-parunya Udah bukan ciut. air laut lagi, udah garam, udah mulai menciut, udah mulai keriput. Tembakin lagi dari arah high ground D2E. Membuka angle-nya supaya lebih jelas lagi. Lempar nades ke arah Microboy dimasak 4 detik lempar ke arah lower ground. Tapi Secret, kita perhatikan Secret sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Untung nades dari D2E tidak connect ke arah Microboy. Dan kontrol area yang bagus. Luxi menghentikan pergerakan dari Gonzo ketika dia sedang melakukan setup. Yes, betul sekali. Dan Bigetron mau ngomong mereka harus membagi visionnya menjadi dua ke atas high ground dan juga ke lower ground. Supaya nggak terbackstep. Tapi kita lihat dari D2E memanfaatkan momentum ini melakukan spray down ke arah depan Microboy terculik. Dan D2E mungkin akan melanjutkan spraynya. Blind spray terus-menerus Microboy. Diamankan. Ryzen lihat, darahnya sampai hilang. Pixel HP dirasakan oleh Ryzen. Gonzo juga bakal nge-push ke arah Red Aliens. Kali ini benar-benar tersandwich high ground dan lower groundnya. Bersama-sama melakukan push kembali. Berkurang HP bar dari Red Alien. Smoke setup dikeluarkan tapi masih bisa ditembus dari peluru-peluru panasnya. D2E melemparkan molotov ke bagian lower ground. Ini kalau terbakar bahaya banget buat BTR. Iya, terbakar sih kayaknya tuh lihat DPS-nya. DPS-nya. Sakit banget Zuxi pun terbakar di belakang batu. Mereka tuh cuma punya satu obstacle batu itu. Kalau misalkan mereka keluar terlalu jauh itu bakal kelihatan sih. Jadi mau nggak mau mereka semua ngumpul di dalam situ. Betul, posisi BTR gak enak banget untuk Nggak di posisi mereka saat ini. Ke sandwich, dan ke sandwich. Yes. Pantulan nades-nya tadi untung gak langsung connect ke arah BTR. Ryzen masih cukup nyaman, Luxi masih bisa menyelamatkan Zuxi. Tapi RRQ udah mulai membagi posisi mereka lagi. Dan kalau kita perhatikan sisi yang lain, PW88 juga masih melakukan commit fight ke arah 4AM. Yes, mereka masih fight terus-menerus. Blue zone-nya juga udah mulai menghimpit Zuxi sebentar kenok lagi. lagi. Zuxi terkenok oleh Gonzo. Ternyata dari belakang Konina Power masih belum mau ngelepasin BTR. Betul, tapi di sini ada 3-way showdown ternyata. Ada A1 yang bakal mengganggu pertarungan di tempat yang lain. Zuxi di tapping-tapping, Luxi juga terkena knockdown, hanya menyisakan Ryzen. Last man standing dari Red Aliens yang masih bisa bertahan dan confirm. BTR dipulangkan di urutan ke-14 dengan hanya 4 kill yang mereka kumpulkan. Yes, betul sekali. Posisinya susah banget. Itu udah digebukin dari atas, dari bawah. Nggak bisa kemana-mana. Di lock, bener-bener di lock posisinya. Bahkan nggak dilepas. Dan kali ini kita bakal fokus dulu dengan 4AM dan PW88 yang masih terus-menerus commit. Betul, ini Ice akan menahan pergerakan dari 4AM, tapi ini masih zona yang keempat dan ini kita berbicara di Sunhawk. Tentunya Blue Zone yang masih bisa ditahan karena cukup banyak tim yang bermain healing kalau kita ingat di Indonesia. Bahkan di metanya Indonesia pun dibawa sampai ke kaca global oleh Aerolove. Ya betul, banyak sekali tim-tim juga Nah, itu luar kenapa yang berusaha untuk lagi treadmill meniru. dia? Yang mana? Itu bolak-balik. Kayaknya olahraga ya, olahraga malam. Enggak gitu konsepnya. Treadmill. Iya, dia bisa aja olahraga e-sport. Nah itu dia, olahraga e-sport ya. E-sport kan, electronic sport. Nah itu, atau entertain sport. Iya, boleh banget semuanya dicocok logikan saja tidak masalah. Dan Matoy kali ini dia melemparkan granat ke dalam rumah, nggak ada Padahal nggak ada siapa-siapa. siapa-siapa. Gue kayaknya gak ngeliat ada orang di rumah ini. Matoy! Aduh, gue bingung deh. Dan ini seru banget ya, kayaknya udah mulai hektik juga. Makin malam tuh makin panas dan dibakar juga kali ini dari G9, bukan G9, 6ix9ine. Raum pun melihat ke bawah, berusaha untuk melakukan spray, tapi masih belum terlihat. Tertutup. Wow! Hitmarknya masuk dong ke arah 6ix9ine, padahal itu terhalang sama pohon loh.
Coba-coba, aku Gila coba-coba. men, insting pro player emang kalau udah di PMGC bukan kaleng-kaleng Jel. Iya jelas, itu namanya udah game sense Iya, pas. lu gak boleh ngebandingin sama gameplay lu ketika di klasik sih Jel. Jangan lah, game sense itu udah terbentuk kalau misalkan emang lu udah sering banget latihan pas. Nah betul, Jadi udah dapet insting dimana kalau misalkan playernya bergerak ke situ, oh kayaknya hitmarknya bakal ke sini sih. Jadi bisa karena udah. terbiasa ya. Nah itu dia. Ini Raum bakal jatuh sih. Nggak ada celah lagi buat turun Oh. kalaupun dia mau turun dia harus muter ke kiri tadi. Bener. Aduh ini kalau misalkan dia jatuh bakal jadi free kill banget. Tapi ternyata malah dia yang bisa mengamankan satu player dari ASL. Bahkan kali ini trade knock pun 3 terjadi. tim. Ada three-way showdown. Betul, ada Ewan yang mengganggu rotasi dari ASL. Padahal saat ini aja mereka lagi dapat gempuran dari tim Footballis. Malah dapat gempuran lagi dari tim A1 di sisi yang lain. Tapi kalau lo perhatikan kill feed-nya, gue ngelihat Aerowolf tadi mendapatkan 1 poin kill pertama dia. Lompat Girunimo, jump shoot yang gagal, Raum selesai dan dipulangkan ke arah lobby. Iya. Konina Power pun sudah dipulangkan secara auto menuju ke arah lobby. Sudah ada 4 tim yang dipulangkan. Aerowolf masih bertahan, mereka sudah mendapatkan 2 poin kill, let's go. Buat teman-teman kita dukung 2 tim Indonesia, masih ada Aerowolf untuk di match ke-7 hari ini. Wah, Aerowolf masih lengkap berempat nih. Ini kayaknya hawa-hawa segar dan lihat posisi dari Aerowolf. Sementara belum ada yang ngeganggu sama sekali, bahkan di belakang cuma ada A1 satu orang saja. Let's go teman-teman, hashtag Indopride-nya jangan lupa dan hashtag Rising Wolf. Apakah ini chicken kedua untuk Aerowolf di Sunhawk lagi? Kemarin Kemarin Sunhawk kan mereka ya? Iya, Sunhawk Ya, benar. mereka kemarin Sunhawk 9 kill. Apakah kali ini mereka bisa mendapatkan WWCD dan kill yang lebih banyak dibandingkan Sunhawk pertama yang mereka dapetin WWCD-nya? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi kita bakal fokus lagi juga kali ini dari Zeus bakal berusaha untuk masuk ke dalam. Oh, Korean selesai. berhasil untuk mengamankan Clash Digital Athletics di posisi ke-11. Betul, lagi dan lagi DA memburuk permainan mereka. RRQ pun terpotong oleh Nova. 1 orang dijatuhkan langsung dikonfirm kah? Masih tercover dengan 1 pohon kecil tapi hitmarknya masih connect. Kayaknya nggak bakal bisa diselamatkan Nggak sama bisa. tim RRQ. Bakal dibiarkan bleeding out begitu saja dan Nova melakukan split pasta. Lihat 2-2. 2 orang diutus untuk menjaga jalanan bagian kanan dan 2 lagi menjaga circle bagian kiri. Betul, ini kalau masuk lagi ke arah camp Alpha, ini circle yang enak banget buat tim Wow. Aerowolf. Tapi Wow. tembakan dari Jimmy memotong rotasi dari Footballis, menghentikan 2 pergerakan player dari Footballis yang tersisa. Solkai bersembunyi di balik 1 pohon, clean pick tipis dan berhasil diamankan sama Jimmy. Solkai tumbang dan langsung dieksekusi menjadi poin untuk Nova. Footballis pun rata ke arah lobby. Rata banget, itu gak bisa kemana-mana sih. Pas lagi ngepick ya si Jimmy-nya juga, itu udah kelihatan ada player-player berlarian. Gila, itu gak mungkin banget dilepas sama Nova. Betul, dan circle-nya menguntungkan banget buat Aerowolf. Harusnya mereka bisa memaksimalkan kesempatan ini karena mereka mendapatkan circle, mereka mendapatkan kompon, mereka mendapatkan hiding spot, mereka punya defensive area. Zeus melihat pergerakan dari King namun backup fire dari Paraboy. Begitu tepat waktunya Zeus pulang di posisi ke-6 tapi mereka membawa pulang 3 kill. Iya, dan ini top 3-nya harusnya bisa digoyang lagi karena Nova masih survive dan sementara kalau kita lihat Hazelnuts akan berusaha untuk melakukan tapping ke arah depan. Tixi sudah mulai terspot juga posisinya, bakal menjadi informasi yang sangat berharga juga untuk menjaga barikade bagian kiri. Tappingnya masih miss. Kita coba lagi spray down ke arah depan. Harusnya dapat Nice! Tixi. Hampir! Tipis banget, masih ketutupan sama high ground tipis yang ada di depan Tixi. Betul, itu tipis banget tapi tempat di mana Navi berada itu belum masuk ke dalam circle. Kalau mereka mau masuk, mereka bakal ketemu sama Nova. Oke, Old Boy sudah naik ke arah Sniper Tower, membuka angle view-nya, melihat King. Belum bertembakan menuju ke arah King, Matic bakal membackup dari bawah Sniper Tower. Perlahanan pasti ada tembakan dari belakang ternyata. Bergerak pasti, awas Paraboy belum kelihatan. Happy birthday! Paraboy mendapatkan 1 player dari tim Navi. Matic langsung ter-take down. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin bertambah untuk Nova Nades. Dilemparkan kembali menuju ke arah Sniper Tower tapi sudah tidak ada player dari Navi yang ada di sana dan Old Boy pun tertangkap. Potato melihat dengan sangat jelas pergerakan dari tim yang berusaha masuk ke dalam circle. 2 tim tersisa. Let's go Indonesia. Rising Wolf. Ini jumlah yang menguntungkan banget. 4 lawan 3. Nova belum masuk ke dalam circle. Iya bener banget, ini harusnya bisa banget dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh Aerowolf. Apalagi Aerowolf udah dapetin 6 kill point, harusnya semakin semangat lagi. Dan circle-nya ke arah Aerowolf 5 teman-teman. Hashtag Indopride-nya, hashtag Rising Wolf-nya, let's go play down. Dapat 1. Dan terjatuh, Jimmy last kelihatan. man standing. Last man standing masih berada di balik 1 truk, ditipis-tipisin aja picknya berusaha mendapatkan celah kecil. Oh ternyata belum last man standing dan last man standing Paraboy termakan oleh Blue Zone. Kelihatan di tapping-tapping aja 1 orang masih melakukan healing. Potato dengan sangat sabar memberikan informasi ke pemain-pemain yang lainnya. 1 orang udah mulai maju, kali ini Jimmy bakal menembak seorang Super Una. Tapi Super Una masih mendapatkan 1 hiding spot di arah broken wall-nya. Lemparan nades dari Jimmy, lempar melambung jauh tinggi ke udara. Apakah bisa connect menuju ke arah Jimmy? Menuju ke arah Jimmy lagi, menuju ke arah Super Una. Gak connect.
connect ternyata masih bisa terselamatkan. Wall smoke sudah mulai dikeluarkan dan kali ini zona sudah mulai bergerak. Ini sebuah keuntungan yang sangat besar untuk Aerowolf Limax. Iya betul banget, Nova mau nggak mau bakal masuk ke dalam. Tapi kita lihat dari Jimmy, lihat udah mulai dipush juga oleh Blue Zone. Masih berusaha untuk mencari jalur-jalur bersih. Super Una masih bertahan di situ. Dia bisa banget ngekat rotasi dari Jimmy. Lihat DPS-nya udah mulai sakit, gak ada boostingan buat Jimmy. This is the time, this is the time. This is the moment guys, ini momen. Apakah mereka bakal mati sama zona atau mereka bakal dibunuh oleh Aerowolf Limax? Satu orang bakal knock, hanya menyisakan order yang tersisa. Aerowolf sudah mulai menggempur ke arah tim Nova. Order tidak punya healing lagi. Satu orang maju, cukup greedy dan winner chicken dinner untuk Aerowolf Limax di match yang ke-7. Aerowolf kembali mendapatkan WWCD di Sunhawk. Iya betul sekali, 5 kill point dikantongi, berarti totalnya ada 20 poin untuk Aerowolf Limax. Dan ini bakal nge-boosting posisi dari Aerowolf